Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan sesuatu yang viral ya di edisi kajian hukum part kedua. Kemarin part pertama kita di LKBH ya. Iya, betul. Perkenalkan, ini yang waktu part pertama ya hadir menjadi narasumber yaitu Bapak Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Bapak Denny Guntara SHMH. Ya, beliau saat ini juga saya daulat untuk menjadi narasumber di sesuatu yang viral nih, lagi viral ya. Oke, jadi saat ini saya akan membawakan sesuatu yang lagi viral teman-teman semua, yaitu seseorang yang dibegal di tengah jalan, namun dia melakukan pembelaan diri dan saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian. Nah, bagaimana sudut pandang dari pandangan seorang akademisi ya, Bapak Denny Guntara SHMH ini mengenai perkara ini dan apa aturan yang dipakai dalam kacamata hukum? Monggo Pak. Kalau tidak saya, kasus serupa ini sudah pernah terjadi di Jawa Barat, malah kalau tidak salah dekat-dekat sini di Bekasi ya. Kalau di Bekasi tidak salah, saat itu di Sumarekon, di atas jembatan ya. Dan sudah selesai ya kasusnya. Yang bersangkutan yang tadinya adalah korban lalu ditersangkakan dan sudah bebas kan, begitu. Ya seharusnya itu juga dapat menjadi acuan untuk kasus-kasus lain yang serupa. Tapi mungkin kita juga harus memandang ini lebih teliti lagi, memandang kasus ini lebih teliti lagi dari kronologisnya atau bagaimana peristiwanya. Jadi kalau kita kaitannya dengan seseorang yang dihadapkan pada kondisi di mana dia tidak bisa melakukan perbuatan lain kecuali membela diri dan melakukan perlawanan pada si pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, maka itu masuk kategori opermah. Opermah ya. Iya. Tapi kita harus melihat kronologisnya sedetil mungkin. Apakah ini masuk kategori memang dia tidak bisa lagi melakukan upaya lain kecuali melakukan upaya pembelaan diri yang menyebabkan kematian daripada si pelaku kejahatan itu atau tidak. Saya kira saya perlu memandang masalah ini lebih detail lagi, Pak Jamal ya, karena terus terang saja saya kurang begitu mengikuti ini kasus yang terakhir ini yang di NTB ya. Ya, di Nusa Tenggara Barat. Tapi kalau itu memang dia pada kondisi yang tidak mungkin lagi melakukan perbuatan maksudnya opsi lain kecuali membela diri dan itu menyebabkan si pelaku kejahatannya meninggal dunia, menurut saya itu adalah opermah. Jadi perbuatan yang memang dalam posisi yang terpaksa dia harus lakukan. Jadi si korban saat itu berargumen bahwa dia tidak ada lagi pilihan selain dia menyelesaikan ya pertarungan, tanda kutip kan, karena dia dihadang oleh 4 orang dengan dipepet lalu diberhentikan, dia ditebas dengan samurai, lalu dia kebetulan saat itu membawa senjata tajam yang menurutnya bahwa senjata tajam itu selalu dibawa oleh masyarakat adat di sana ketika perjalanan di malam hari. Nah, ini apakah ini dibenarkan juga membawa senjata tajam seperti itu, Pak? Nah, itu nanti kembali kepada hakim nanti yang menangani perkara ini, karena adanya senjata yang dibawa oleh si yang seharusnya jadi korban dan sekarang tersangka juga menjadi tanda tanya, kenapa dia kok siap mempersiapkan diri membawa senjata tajam, walaupun itu kalau di daerah NTB itu adalah hal yang lumrah, seseorang pada malam hari membawa senjata tajam, atau mungkin seorang petani membawa arit untuk bercocok tanam gitu ya, itu kan hal yang lumrah. Nah, itu akan menjadi pertimbangan dari hakim yang menangani perkara ini, dan saya yakin hakim yang menangani perkara ini akan banyak sekali hal yang harus dia pertimbangkan, termasuk
hukum adat di daerah setempat begitu. Berarti saat ini ada sebuah statement dari Bareskrim yang meminta Kepala Kepolisian Daerah alias Polda untuk melibatkan seluruh komponen baik dari kejaksaan, pemuka masyarakat dalam gelar perkara tersebut. Ini suatu solusi yang baik mungkin Pak ya? Langkah yang bagus. Langkah yang bagus ya, karena harus mendudukan masalah ini benar-benar ya di gelar perkara tersebut. Betul. Ketika seseorang bisa membawa pisau di malam hari dan melakukan penusukan kepada tersangka begal, malah sekarang dia korban, begalnya meninggal, tewas, dia jadi tersangka. Seperti itu. Yang mengherankan adalah si pelaku kejahatannya begalnya 4 orang, korbannya 1, tapi malah kalah yang 4 orang gitu ya. Nah, itu luar biasa. Luar biasa ini yang kalah yang 4 orang begitu justru. Tapi saya yakin bahwa kalau kondisi seperti itu lebih cenderung pada perbuatan membela diri. Jadi overmah ya. Iya, kalau apalagi tidak saling mengenal ya. Tidak saling mengenal. Jadi tidak ada unsur alasan lain untuk melakukan pembunuhan. Jadi atau kalau kita lihat di overmah ini diatur ya Pak ya, di KUHP sendiri ya? Di pasal 48 itu menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa maka tidak dipidana. Begitu Pak. Seperti itu ya, jadi dia hanya terpaksa melakukan pembelaan diri walaupun ternyata efeknya membuat orang lain yang membuat orang lain menjadi meninggal atau tewas ya, seperti itu. Oke, cerah sekali ya. Jadi ini tinggal dilakukan lebih mendalam lagi mungkin ya. Cuman akan jadi presiden buruk manakala orang membela diri lalu dipidana begitu kan. Akan jadi presiden buruk orang melakukan melakukan pembelaan diri kalau ternyata dia justru dihadapkan pada tidak ada pilihan hukum begitu. Kalau dia mati oleh penjahat atau dia mendapatkan hukuman karena ditersangkakan. Saya kira juga para penegak hukum harus memperhitungkan itu. Bahkan yang setahu saya yang di Bekasi itu mendapat penghargaan karena berani melawan pembegal ya. Saya kira yang ini juga yang di NTB selayaknya mendapat penghargaan itu. Apalagi 4 lawan 1 begitu ya. Berarti itu bisa digunakan hakim sebagai jurisprudensi ya ke depan. Walaupun kita tidak menganut itu, jurisprudensi menurut saya bisa dijadikan pertimbangan hakim bahwa kasus sebelumnya juga sudah pernah terjadi dan sudah dibebaskan begitu. Malah mendapat penghargaan. Dan malah mendapat penghargaan dari kepolisian. Ya, semakin tercerahkan ya. Jadi banyak sekali khususnya dari. Tapi ini tidak bermaksud mempengaruhi putusan nanti ini. Ya. Hanya sedikit ngobrol-ngobrol ringan saja ya. Bahwa memang tidak adil ya ketika seseorang dalam keadaan terpaksa lalu dia mau dibunuh, terus tiba-tiba kita membela diri dan malah kita berhasil melumpuhkan si tersangka atau pelaku begal ini. Ya kalau saya pribadi sama, saya juga mempertahankan diri. Begitupun mungkin Pak Dekan kan, menghadapi situasi tersebut pasti gimana caranya membela diri. Karena pengakuan tersangka saat itu, ini menurut pengakuan ya yang ada di media massa, bahwa dia mau melarikan diri sulit karena dihadang. Jadi tidak ada kata lain, hanya satu, membela diri dan menusuknya sampai tewas. Ya ini mungkin apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini penyidik adalah merupakan upaya lebih hati-hati lagi bahwa pada keadaan tertentu bahwa pelaku tindak pidana itu memang tidak dapat berbuat hal lain begitu kecuali melakukan tindakan itu. Nah kalau ternyata ada opsi lain itu menjadi pertimbangan para penyidik kan bahwa mungkin itu yang dijadikan dasar kenapa sekarang posisinya malah berbalik ditersangkakan. Namun semua nanti bermuara pada hakim nanti setelah pertimbangan di dalam persidangan, setelah mendapat keterangan dari berbagai sumber, mungkin nanti hakim akan lebih mudah sekali mengambil putusan yang seadil-adilnya. Oke teman-teman, demikian ya penjelasan dari Bapak Denny Guntara, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan. Sekarang malah lagi dipilih, jadi posisinya lagi apa, Pak? Lagi apa namanya itu menunggu putusan panitia pemilihan karena saya sekarang menjadi calon malah jadi calon dekan, jadi masih posisinya habis masa jabatan sebagai dekannya dan sekarang masuk masa pemilihan dekan lagi. Bukan calon rektor Pak ya? Oh rektor udah dilantik kemarin. Ada.
Oke teman-teman semua, terima kasih. Itu saja obrolan santai dengan calon dekan Calon dekan, ya. Calon dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya nih ya. Dan channel Fakultas Hukum ya. Dan channel Fakultas Hukum ya. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Dan juga channel Denny Guntara ya. Beliau juga seorang YouTuber, walaupun belum monetasi. Belum. Insya Allah nanti monetasi segera ya. Amin. Kita sama-sama pansos, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.